Kalau awalnya Pak, sebenarnya saya main di dunia internet marketing nih Pak, udah dari tahun 2007 Pak, waktu kuliah. Jadi waktu itu belum ada YouTube Pak, jadi masih website. Jadi di sana ada namanya Google AdSense Pak. Jadi kita bikin website, nanti ada iklan di website kita Pak. Nah itu yang saya pelajari di tahun 2007. Nah 2008 saya kenal YouTube Pak, kenal YouTube. Sebenarnya YouTube udah tahu dari tahun 2006, cuman kan YouTube dibeli Google itu tahun 2007 apa 2006 akhir itu Pak. Dibeli Google. Nah akhirnya YouTube sudah bisa masang iklan Pak. Jadi Google AdSense sekarang udah bisa di YouTube. Nah karena saya mempelajari Google AdSense udah lama Pak, kalau saya bandingkan main website sama dengan main YouTube itu lebih gampang main YouTube Pak. Karena kita cuma bikin video dan aturannya nggak terlalu banyak gitu Pak. Tapi kalau website itu banyak Pak, konten harus original, harus bahasa Inggris, harus bla 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 lah kok. Peraturannya ketat Pak. Makanya saya mulai main YouTube tahun 2008 Pak. 2008 tuh masih konten-konten hobi ya? Campur Pak, campur. Jadi masih coba-coba gitu Pak. Mau bikin tutorial ada, mau bikin tutorial masak-masak ada juga gitu Pak. Video cuplikan-cuplikan lucu-lucu dari TV ada juga. Karena waktu itu belum kenal yang namanya YouTube itu ada copyright konten atau apa. Jadi masih coba-coba Pak. Pendidikan saya SMA jurusan musik Pak. Kuliah jurusan musik. Jadi nggak ada hubungan ke YouTube dunia itu. Main di internet ini otodidak ya? Otodidak karena ada family yang berhasil main ini gitu Pak. Di Google AdSense gitu Pak. Berhasil, jadi saya termotivasi dan pengen belajar gitu Pak. Jadi kalau setelah kita jalani Pak, setelah saya jalani Pak, semua akun tuh kan gagal semua Pak. Jadi 2015 apa 2016 saya coba lihat sebuah akun di Minang yang bikin komedi Pak, dan penontonnya lumayan. Pakai bahasa Minang dan penontonnya lumayan. Di situ saya berpikir konten komedi berbahasa daerah pun ternyata banyak yang peminatnya Pak. Jadi saya coba bikin, kebetulan ada talent di Solo waktu itu satu orang Pak. Saya bikin dulu, belum grup, satu orang, saya ajak dia bikin beberapa konten, dan ternyata respon orang positif gitu Pak. Jadi penonton yang selama ini saya susah nyarinya dari tahun 2008 mulai main YouTube itu sekarang lebih gampang gitu. Karena mungkin orang ke YouTube itu mencari hiburan. Jadi penonton tuh lebih gampang didapat dengan konsep komedi. Dan berkembang sampai sekarang. Oh belum Pak? Kalau dulu udah Pak. Karena kan kalau dulu peraturannya bikin akun langsung ada iklan. Kalau sekarang kan udah 1000 subscriber, 4000 jam, banyak peraturan-peraturannya Pak. Kalau dulu langsung bikin, langsung ada iklan. Awal bikin Garundang yang akun lain udah nggak aktif Pak. Jadi kalau mulai fokus di Garundang itu tahun 2018 awal. Bikin kalau nggak salah 2016 Pak, 2018 awal udah fokus Garundang. Maksudnya pekerjaan lain nggak ada lagi, cuman di sini. Dari YouTube kita 2017 salah satu pemenang YouTube Next Up namanya Pak. Jadi kita diundang ke Jakarta. Itu seluruh Indonesia tuh 12 channel Pak. Jadi Sumatera Barat ada 1, Medan 1, Bengkulu 1, Sulawesi 1, Jakarta 1, Bandung 1. Pokoknya 12 channel Pak. Sumbar itu Garundang. Nah kita diundang ke Jakarta seminggu, dikasih pelatihan selama seminggu. Baik tentang teknis, syuting, proses syuting yang baik itu gimana, bikin materi itu gimana, dan bisnisnya Pak. Bisnisnya YouTube tuh dari mana aja gitu. Nah sepulang dari situ kita dikasih penghargaan sama uang pembinaan Pak untuk membeli alat. 2019 kita diundang lagi sama YouTube, itu sebagai YouTube Next Up tapi cuman sebagai mentor Pak. Mentornya lagi ya udah generasi yang kedua kan Pak. Nah kita jadi mentor 3 channel tuh seluruh Indonesia, Garundang, Medan sama Jakarta. Nah kita cuman di situ kita cuman sharing aja pengalaman kita yang dulu di 2017 dengan pemain yang lain. Mungkin dari 12 channel pemenang 2017 tuh 3 channel ini yang dianggap masih aktif gitu Pak. Masih aktif dan masih berkembang gitu.
Soalnya 12 channel yang lain tuh ada yang udah nggak aktif lagi gitu Pak. Ada yang subscribe nggak naik atau penontonnya nggak stabil gitu Pak. Nah kami bertiga tuh yang paling stabil dan yang paling aktif gitu. Di samping itu kita juga lihat apanya Pak, penghasilan dari iklan gitu, mencukupi nggak untuk menutupi biaya produksi kita, uang saku kita, pemain dan segala macam gitu. Baru saya bisa fokus Pak. Kalau pastinya berubah-ubah Pak. Jadi di YouTube tuh namanya ada CPM namanya Pak. CPM tuh cost per mile. Cost per mile tuh artinya per 1000 iklan tuh kita dibayar berapa gitu Pak. Nah setiap bulan tuh berganti-ganti Pak. Januari itu beda, Februari beda, Maret beda. Yang paling tinggi itu biasanya Desember Pak. Desember tuh karena orang tahun baru, Natal, jadi pengiklan banyak masang iklan gitu Pak. Peraturan dari YouTube-nya. Jadi nggak bisa dipastikan setiap bulan tuh kita pasti dapat segini, belum pasti Pak. Tapi bisa dirata-ratakan. Kalau di range-nya itu antara 10 sampai 30 loh Pak. Sebulan. Iya sebulan. Nah, Sebenarnya kalau masalah keuangan ini relatif Pak. Maksudnya itu kebutuhan kita kan masing-masing beda-beda Pak. ya. Cuman kita lebih mensyukuri artinya pemain garundang yang lain tuh kayak Maipin dan Godok tuh memang pekerjaan tetap mereka cuman ini juga Pak. Yang lain itu sampingan gitu. Artinya cukup nggak cukup artinya kita mensyukuri ya. Artinya masih tertutupi lah gitu Pak. Kita berbulan Pak, cuman kita bikin manajemennya itu per video tayang Pak, termasuk saya gitu Pak. Jadi artinya kita ada Garundang ini sebuah perusahaan, yang pemain itu bekerja di sebuah perusahaan itu, gitu. Gajinya itu transparan semuanya, pokoknya keuangan itu transparan Pak. Kita menganggapnya ini perusahaan tempat kita nyari uang gitu Pak. Menurut saya semakin banyak channel itu semakin bagus malahan Pak. Artinya kreativitas anak-anak misalnya di Solo itu berkembang gitu kan Pak. Dan buat penonton pun mereka jadi banyak pilihan. Misalnya nonton komedi ini, ya, terus habis itu nonton ini, nonton ini, nonton ini. Soalnya kalau menurut saya masalah di YouTube misalnya Pak, kita tuh bertahan atau nggak bertahan itu sebenarnya masalah konsistensi dan masalah materi aja Pak. Maksudnya materi komedi kita tuh dan konsistensi gitu. Itu yang buat kita bertahan. Kalau lebih kurang sekitar 200-an ada Pak. Pendapatan itu kan diakumulasikan tiap hari tuh Pak. Maksudnya itu tiap bulan. Artinya video yang 2 tahun di belakang pun masih menghasilkan walaupun dikit gitu Pak. Jadi belum bisa diukur gitu Pak. Kita ambil jangka sebulan ya Pak. Sebulan tuh misalnya tolak ukurnya sebulan kita ambil Pak. Sebulan tuh misalnya yang paling rendah tuh ada sekitar kalau dulu tuh ada sekitar 20.000 penonton sebulan gitu Pak. Materi sebenarnya kalau untuk komedi kan sebenarnya relatif Pak. Artinya tiap orang punya selera komedi beda-beda Pak. Setiap penonton lucu buat saya belum tahu lucu sama orang lain gitu Pak. Cuman kita di Garundang tuh kalau menurut saya tuh materi itu harus nomor 1 gitu Pak. Jadi kalau dipersentasekan materi 50%, skill pemain 50%. Harusnya begitu Pak. Jadi materi itu mendukung. Kebanyakan orang tuh bikin konten materi udah nggak matang misalnya Pak, bikin konten, pemain juga kurang matang, nah gitu. Kelemahannya di situ Pak. Jadi materi itu kalau materi lucu, pemain kurang misalnya Pak, itu akan masih tetap bisa naik gitu Pak. Tapi kalau materi nggak lucu, pemain misalnya lucu, itu juga nggak bisa naik Pak. Gitu. Selucu apapun pemain kalau materi nggak lucu nggak akan bisa Pak. Kalau saya dari dulu pas belajar 2017 tuh Pak, ada belajar sama di Jakarta tuh sama sutradara Pak, sutradara film. Jadi kita belajar waktu itu sebenarnya harus banyak apresiasi, banyak nonton film Pak. Nggak cuman komedi, tapi film-film lain. Kita harus apresiasi gimana alur ceritanya, gimana bikin plot twistnya, materinya gitu Pak. Jadi di ending tuh harus orang jangan sampai gampang nebak materi kita seperti apa. Jadi orang penasaran nonton sampai akhir Pak. Di samping kita per scene tuh kita isi komedinya, jadi materi itu kuat gitu Pak. Kalau pilihan, kalau saya di Garundang itu lebih menjaga originalitas materi Pak. Jadi kita nonton film tapi bukan mengambil ide cerita dari film itu atau sebuah tayangan misalnya Pak. Bukan itu. Jadi kita biasanya bikin materi itu berdasarkan pengalaman pribadi ataupun yang terjadi di sekitar kita. Ya, aktual bisa. Cuman kalau setelah kita jalani yang aktual misalnya apa yang lagi happening sekarang misalnya kita bikin juga itu nggak begitu berpengaruh ke viewers kita Pak.
Sebenarnya kalau formasi yang sekarang tuh udah seleksinya udah lumayan lama, Pak. Pertama tuh yang di formasi Gerundang dari awal 2016 sampai sekarang tuh udah ganti-ganti, Pak. Udah beberapa kali ganti kan. Termasuk saya juga dulu di belakang layar, Pak. Godok belakang layar tuh, belakang layar. Yang depan layar cuma Maipin waktu itu, Pak. Nah, karena beberapa hal juga kita ganti-ganti personel tuh, Pak. Akhirnya kita berdua sama Godok maju. Alasannya cuma satu, Pak, karena menurut saya, Pak, menjaga kekompakan dan menjaga loyalitas dari tim itu penting daripada komedi, Pak. Karena komedi bisa dipelajari, bisa diasah. Karena kami bertiga ini udah solid, artinya dalam hal pergaulan pun kami udah kompak gitu, Pak. Gak pernah ada masalah, udah saling sama-sama ngerti, Pak. Nah, makanya saya sebenarnya bisa saja saya mungkin nyari pemain yang lebih profesional, lebih lawak misalnya, atau lebih lucu misalnya masuk ke Gerundang. Itu bisa saja mungkin karena udah ada anggarannya misalnya, Pak. Cuman kami lebih memilih memanfaatkan orang yang di dalam yang udah teruji solidaritasnya, dan komedi kita asah sama-sama gitu, Pak. Ya, Icon ada, Pak, karena itu senior udah lama, kita pun belajar komedi ke beliau kan secara tidak langsung kita belajar di sana. Cuman kelemahan beliau mungkin ada yang kita lengkapi gitu, Pak. Artinya sebuah tim ini baik dalam bermain pun, dalam cerita pun tidak menonjolkan seseorang. Jadi perannya itu, lucunya itu dibagi-bagi, Pak. Kalau untuk tim belakang layar, Pak, selain kita berempat, itu kita freelance, Pak. Artinya yang ngambil gambar itu tidak terikat kontrak atau segala macam berbulan. Cuman kita freelance, per kali syuting kita bayar. Kalau editor masih saya, Pak, karena materi itu yang tahu saya, yang mana yang dibuang, mana yang dipakai itu saya yang tahu gitu, Pak. Harapan saya kalau di YouTube, Pak, kita masih tetap konsisten, Pak, bikin video komedi secara grup. Harapan kita juga agar Undang ini tidak hanya sebagai channel YouTube, tapi udah sebagai grup komedi. Kita tidak cuma main di YouTube. Mungkin ada platform lain kita akan main juga di sana, seperti Instagram atau TikTok malah mungkin besok, atau off air. Jadi kita akan mengembangkan Garundang ini sebagai grup komedi gitu. Harapannya seperti itu. Kalau buat pemerintah, kita cuman pengen disupport konten kreator daerah gitu, Pak. Karena selama ini konten kreator daerah itu bukan kita meminta bantuan atau berharap dikasih bantuan, bukan, Pak. Cuman dilirik lah oleh pemerintah. Kalau kami ini juga berkreasi gitu, Pak. Membuka lapangan pekerjaan juga gitu, Pak. Semakin besar kita akan banyak lapangan pekerjaan terbuka gitu. Mudah-mudahan kita sampai di 1 juta subscriber, Pak. Garundang bisa 1 juta subscriber, dan sebagai grup komedi kita bisa bertahan sampai kita tua nanti gitu, Pak. Artinya kayak pelawak atau komedian itu kan tidak ada batas umurnya, Pak. Kalau bikin film, obsesi kita atau kami dari Garundang itu nggak terlalu terobsesi, Pak. Cuman kalau ada sutradara atau yang mau memproduksi kita bikin film, kita oke aja. Cuman nggak terlalu terobsesi. Kita malah sekarang pikirannya itu lebih ke bisnis, Pak. Misalnya merchandise. Kita ada merchandise misalnya fokus untuk Garundang gitu, Pak. Penghasilan lain selain itu gitu, Pak. Pesan saya mungkin sebagai praktisi, Pak, itu menjaga konsistensi. Maksudnya jaga konsistensi. Kalau memang ingin berkarir di YouTube, itu selalu konsisten, selalu evaluasi apapun. Karena Garundang pun nggak bisa langsung naik gitu, Pak. Bertahun-tahun kita belajar juga soal YouTube, soal algoritma, soal materi, belajar dari kesalahan gitu, Pak. Yang penting itu konsisten, Pak. Karena kalau kita tidak konsisten, itu biasanya kan 90% tuh orang main YouTube tuh semangat di awal, di tengah pudar gitu, Pak. 90% tuh, Pak. Ditambah sekarang YouTube semakin susah, Pak. Algoritma semakin susah, peraturan semakin ketat gitu, Pak. Kalau ingin berkarir, jadilah konten kreator, jangan jadi YouTuber, Pak. Artinya jangan terpaku di satu platform YouTube, bisa main di Instagram atau di yang lain-lain gitu, Pak.